Jadi kita tanya tadi. bisa lewat bang. Ini putus dia kemarin nih kayaknya tertimbun. Harus sabar. Rumah adat Batak Toba itu dia sebelah kanan kawan-kawan. Nih kita udah di Bali G nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini hari apa ini? Hari Senin. Hari Senin. Kita mau pulang ke Medan dari Sibolga ke Medan. Kita lewat jalan Rampah namanya. Biasanya kita melalui jalan Batu Lubang. Sejak bencana 27 November 2025 kemarin, banyak jalan yang putus, jalan lintas dari Sibolga ke Tarutung. Jadi kita ini lewat jalan Rampah. Di perjalanan selama 2 jam Sibolga Tarutung ini, jalannya belok-belok kiri kanan, nggak habis-habis beloknya selama 2 jam. Jadi untuk yang berkendaraan bawa keluarga, hati-hati karena banyak yang muntah. Pelan salah, ngebut pun salah. Jadi harus kita antisipasi lewat Tarutung ini, jangan sempat hujan karena agak rawan jalannya. Ini jalannya masih bagus, nanti agak ke tengah, nanti agak di depan jalannya itu udah mulai hancur, longsor. Ini kurangi kecepatan. Nah itu di depan, nggak bisa lewat. Gimana kalau mau lewat? Hah? Jadi kita Tanya tadi. bisa lewat bang? Bisa, tadi masih Oh ngorek dulu ya? alat beratnya dulu. Iya. Jadi di depan kelihatan tuh kawan-kawan, alat berat lagi kerja, lagi membersihkan merapikan jalan, memadatkan jalan. Ini sebagian jalannya udah longsor, ini yang sebelah kanan udah pecah, jatuh ke bawah. Jadi jalannya ini mau dilebarkan lagi. Bukit sebelah kiri dikorek, jadi jalannya bisa lebar. Jadi kita tertahan sebentar, disuruh nunggu baru boleh lewat. Tunggu selesai dulu alat berat itu di depan, meratakannya baru kita boleh lewat. Jadi kondisi jalannya untuk Sibolga Tarutung seperti ini kawan-kawan. Jadi masih ada yang kerja untuk merapikan jalan. Jadi harus bersabar, kita harus hati-hati. Ini pun udah mendung. Kita kejar tayang jangan sampai hujan di jalan Sibolga Tarutung. Mudah-mudahan terkejar kita keluar jalan belok-belok ini sebelum hujan. Jadi kalau selama jalan Sibolga Tarutung ada mungkin sampai 20-an titik lokasi yang longsor. Dia jalan bolong. Jadi seram-seram juga itu jalannya. Jalannya sempit. Nanti motong tekongan, nggak tahu kita di depan ada kendaraan atau enggak. Oke, kosong. Kita coba potong. Lubang. Nah ini pun ada ini jalannya amblas. Tuh depan kelihatan tuh kawan-kawan, jalan bekas longsor. Tuh jalan terputus, kiri udah amblas, kanan bekas longsor. Aduh, jalannya udah hancur. Tuh depan lagi kelihatan bekas longsornya. Waduh, lubang. Nah ini rusak dia kawan-kawan, nih jalannya hancur total ini, baru dibuat. Waduh.
putus dia kemarin nih kayaknya, tertimbun. Harus sabar. Aduh. Harus bersabar nih lewat ini, harus ngalah. Aduh. Kiri jurang. Ke depan lagi, jalannya hancur. Harus sabar-sabar kawan-kawan, jalannya hancur, kena longsor. Depan lagi rusak parah jalannya. Jadi kalau tanah merah ini licin dia, kalau kena air kan mau kepleset dia, licin. Kelihatan bekas longsor-longsornya sebelah kanan. Depan lagi di atas tuh kayu-kayunya jatuh, pohonnya tumbang kena longsor. Nah, kita udah keluar dari jalan Rampah ini kawan-kawan, 30 menit kurang lebih. Depan tuh bekas longsor. Kita ke kiri. Di depan tuh pun nah kelihatan bekas longsornya. Ini harus waspada juga. Pelan-pelan, gak ada yang dikejar. Jalanan ini masih hancur, masih banyak yang rusak, belum diperbaiki. Nih jalannya amblas, hilang separuh ke jurang. Sebelah kiri, wah, jalannya pun hancur jelek. Aduh. Udah mulai gerimis. Sudah kelihatan tuh bekas longsor. Banyak. Banyak lah. Ini lagi ada alat berat kerja. Tuh bekas longsornya banyak kali kawan-kawan. Udah yang dilewati malam hari itu. Iya. Wah, rumahnya sebelah kanan hancur, tertimpa. Ini jalannya parah ini. Banyak yang hancur, amblas. Panjang jalan ini. Bukitnya sebelah kanan habis longsor. Kita harus hati-hati jalannya. Wah, sebelah kiri rumah tertimbun ini berarti ini. Harus hati-hati kita. Wah. Hati-hati belok licin. Kita udah turunan kawan-kawan menuju kota Tarutung. Udah habis belok-belok kiri kanan tadi. Ini kita udah masuk kota Tarutungnya. Di depan masuk kita kota Tarutung. Nah, ini dia, kita sudah masuk kota Tarutung. Tarutung itu artinya apa? HP Durian. Arti kata Tarutung. ini bahasa Bataknya durian Tarutung. Ya. Oh, itu dia kawan-kawan, bahasa Bataknya durian itu Tarutung. Nah, ini kota durian lah dulu. Tapi nggak ada duriannya. Nah, tak ada pula duriannya. Nah. Jadi ada di depan nanti sebelah kanan ada perkantoran, dia bentuk rumah adat. Itu duriannya ada itu. Rumah adat Batak Toba ya, sini Toba ya.
Nah itu sebelah kanan tuh. Jadi kita dari Sibolga sampai Medan nanti banyak lihat pemandangan yang bagus. Nah ini bata bangunannya bentuk bata toba. Jadi beragam untuk di Sumatera Utara ini, banyak jenis, banyak suku. Ada Batak Toba, ada Mandeling, ada Karo, Padang. Di sepanjang jalan ini banyak pemandangan nanti tentang budaya. Bisa kita lihat. Setelah Tarutung masuk dia ke daerah Siborong-Borong. Nanti habis Siborong-Borong kita masuk Balige. Ini suasana jalan kalau kita dari Tarutung ke Siborong-Borongnya. Jadi jalannya belok-belok tapi nggak patah-patah kali, dan jalannya lebar, nggak seperti yang dari Sibolga tadi. Jalannya tajam, sempit. Kalau ini lumayan lebar, jalannya lapang. Ini jalannya lurus, tarik panjang. Jadi kalau mau curi waktu, biasanya orang di sini ngebut. Jadi mempercepat waktu sampai nanti di Medan. Ini Nah, jadi kalau di Toba, Taput, Tapanuli Utara, atau kita bilang Batak lah, suku Batak kawan-kawan. Kuburan saudara-saudara kita yang Nasrani biasanya ukurannya besar-besar. Ada berbentuk rumah, apalagi di jalan lintas ini banyak kita lihat itu kuburan-kuburan saudara kita yang Nasrani besar-besar. Biasanya itu yang udah yang udah punya cicit ya biasanya ya. Jadi dia biasanya diadati lagi tuh, ada acara adatnya. Nah ini kayak di kiri banyak dia, kita lihat sepanjang jalan ini untuk kuburan-kuburan saudara kita itu besar-besar. Mana dia nanti, banyak itu kita lihat ya. Udah lewat tadi, nggak teringat. Nih sebelah kanan nih, kiri tuh kita lihat pakai pagar stainless. Itu dia jalan, ciri khasnya kalau kita jalan lintas Sumatera Utara. Belum lagi nanti di dalam-dalam yang berbentuk rumah adat dia. Ini kita masuk Siborong-Borongnya, kota Siborong-Borong. Udara lumayan cerah, langit biru. Sebelah kanan terminal pasar kayaknya. Ya, terminal pasar. Setelah 200 meter, terus lurus ke Jalan Lintas Sumatera. Nah, itu di depan kuburan saudara kita yang Nasrani besar ini. Jadi berbentuk rumah adat. Atapnya seperti rumah adat Batak. Ini dia kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini dia. Kalau di daerah Tapanuli Toba, daerah Toba lah kita bilang. Seperti itu kuburannya. Kita mau masuk Balige. Kita ke Balige udah kawan-kawan. Balige. Habis Balige masuk ke Prapat. Kota Prapatnya, Danau Toba. Jadi dikit lagi kita masuk kota Balige-nya. Kita cari makan dulu. Kita sekarang ini udah di Balige. Ini di kota Balige. Mana ini? Bentar. Nah, ini di sebelah kanan nanti bangunannya bentuk rumah adat Batak. Ini pasar sebelah kanan nih kalau nggak salah. Di pasarnya bentuk rumah Batak, rumah adat Batak Toba. Itu dia, sebelah kanan kawan-kawan. Ini kita udah di Balige nih. Nah ini suasana pemandangan suasana kota Balige. Jalan lintas Sumatera Utara, Sibolga, Medan.
kecil aja. Habis ini kita nanti ke Lagu Boti ya. Baru nanti ke Prapat Danau Toba. Nah, kalau ini pemandangannya banyak sawah. Kiri kanan banyak sawah ini. Jalannya lebar. Kita menuju Prapat Danau Toba. Kurang lebih 30 sampai, waduh, mobilnya itu 30 sampai sejam lah ya, santai-santai. Jalan ini kalau cerah kawan-kawan, ini kayak kita anak SD dulu. Di depan gambar gunung, kiri kanan sawah, tengahnya jalan. Nah, inilah dia posisinya, mirip dengan gambar anak SD dulu. Kiri kanannya sawah, di tengah-tengah ada jalan, di depannya ada gunung. Tapi ini karena agak mendung, nggak kelihatan dia. Kalau cerah ini mirip lah dengan gambar anak-anak kita dulu. Ini sawah semua panjang jalan ini. Ini kita masuk ke daerah apa namanya? Ini atap rumahnya banyak model-model rumah adat Batak ini. Sebelah kanan tuh bisa kita lihat. Tuh. Jadi macam bentuk-bentuk rumah Batak, adat Batak. Porsea, ini kita berada di Porsea. Ini masih daerah Batak Toba. Ini ada tokonya Amar Paung, ada tokonya Manurung, Citorus, Simorangkir. Jadi pemarga semua ini daerah sini, marga Batak Toba. Nah, itu toko Sumatera Citorus. Ini daerah Porsea namanya kawan-kawan. Ini kotanya. Habis ini kita baru ke Prapat. Udah dekat lagi nih ke Prapatnya. Ini suasana untuk daerah Porsea. Ini udah gerimis. Ini jalannya lurus. Jadi bisa curi waktu di sini. Jadi agak kencang sedikit, tapi hati-hati, tetap hati-hati, waspada. Ini jalannya lurus, berapa menit nih? Ada 15 menit lah kurang lebih. Jalannya lurus terus. Nah, ini suasana jalan. Kita udah dekat Prapat. Kurang lebih 18 menit lagi kita sampai Prapat. Jadi ini hujan udah reda. Sedikit lagi kita nyampe Prapat nih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita ini udah sampai di kota Prapat. Nah, ini mobilnya nih. Jadi ini kita udah di kota Prapatnya Danau Toba. Kalau mau ke Danau Toba dia di sini, masuk ke dalam lagi nanti. Ini jalan lintas Prapatnya. Sini banyak makan, tempat makan, mau cari yang halal ada di sini. Kemudian kita kalau mau ke Medan, nanti habis dari Prapat kita ke arah Siantar kurang lebih 1 jam. Habis itu kita masuk tol kurang lebih Medan tuh 1,5 jam kalau ngebut. Kalau santai-santai 2 jam, iyalah 2 jam santai-santai dia. Tambah cuaca seperti ini hujan. Jadi itu dia kawan-kawan suasana perjalanan kita dari Sibolga ke Medan. Banyak yang kita lalui, banyak yang bisa kita lihat.
budaya-budaya ataupun suku yang ada di Sumatera Utara. Seperti tadi ada perkuburan saudara kita Nasrani yang bangunannya besar, ada rumah-rumah yang rumah adat Batak Toba. Jadi banyak yang bisa kita lihat sepanjang jalan dari Sibolga menuju Kota Medan. Oke deh kawan-kawan, demikian informasi perjalanan kita Sibolga Medan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Sampai ketemu lagi kita di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.